Sebuah pepatah mengatakan, perhatian adalah mata uang paling berharga di abad ke-21. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, namun jika dipikirkan lebih dalam, hampir semua aplikasi yang kita gunakan sedang berlomba mendapatkan perhatian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Adelila Amanda dari Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang brain rot dan dampak konsumsi konten digital berlebihan terhadap kreativitas dan kesehatan mental Gen Z. Sebelum mulai, siapa yang pernah melihat konten seperti ini? Atau yang sedang viral seperti yang satu ini? Candu ya. Awalnya mungkin cuma satu video, tapi tanpa sadar, 5 menit berubah menjadi 30 menit. 30 menit berubah menjadi 1 jam. Dan ketika aplikasi ditutup, kita bahkan tidak ingat apa yang baru saja kita tonton. Fenomena inilah yang disebut brain rot. Memang bukan istilah medis resmi, namun istilah ini digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika otak terlalu sering terpapar konten digital yang cepat dan terus-menerus, sehingga kemampuan fokus, berpikir mendalam, dan kreativitas menjadi menurun. Lantas, mengapa hal ini terjadi? Karena otak kita mulai terbiasa dengan stimulasi instan. Tentu saja, setiap beberapa detik selalu ada konten baru, video baru, tren baru, atau informasi baru. Akibatnya, aktivitas yang membutuhkan konsentrasi lebih lama seperti membaca, menonton podcast atau film, bahkan mengerjakan tugas, terasa jauh lebih sulit. Pakar produktivitas Cal Newport menyebut kemampuan untuk berkonsentrasi secara mendalam sebagai deep work. Menurutnya, kemampuan ini sangat penting untuk belajar dan menghasilkan karya yang bernilai. Tapi masalahnya, ketika kita terus berpindah dari satu konten ke konten lain, otak jarang masuk ke kondisi deep work. Kita menerima banyak informasi, tetapi hanya sedikit yang dipahami. Dampaknya juga terlihat pada kreativitas. Otak membutuhkan waktu untuk menghubungkan informasi menjadi ide baru. Namun, ketika perhatian terus terpecah, proses tersebut terganggu. Akibatnya, kita lebih sering menjadi konsumen konten daripada pencipta ide. Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat mempengaruhi kesehatan mental. Tanpa sadar, kita sering membandingkan diri dengan kehidupan orang lain yang terlihat sempurna di layar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan ini berkaitan dengan meningkatnya kecemasan, rasa rendah diri, dan kelelahan mental pada remaja maupun dewasa muda. Di sisi lain, algoritma media sosial memang dirancang agar pengguna bertahan selama mungkin. Karena itu, konten yang memancing rasa penasaran, iri, atau emosi kuat lainnya cenderung lebih sering muncul di beranda kita. Namun, teknologi bukanlah musuh juga. Menurut Henry Jenkins, dunia digital juga membuka peluang besar untuk belajar, berkolaborasi, dan berkreasi. Karena itu, pertanyaannya bukan apakah kita harus meninggalkan teknologi, melainkan apakah kita menggunakan teknologi secara sadar atau justru membiarkan algoritma mengendalikan kita. Untuk mengatasi hal ini, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, batasi waktu untuk konten hiburan. Yang kedua, latih fokus dengan teknik Pomodoro. 25 menit fokus dan diselingi 5 menit istirahat. Ketiga, pilih konten yang memberi manfaat dan menambah pengetahuan. Dan yang terakhir, luangkan waktu untuk benar-benar offline, seperti berolahraga, membaca buku, atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Teman-teman sekalian, brain rot mengingatkan kita bahwa apa yang kita konsumsi setiap hari akan membentuk cara kita berpikir. Jika perhatian kita terus diisi oleh konten yang serba cepat dan dangkal, maka fokus, kreativitas, dan kesehatan mental kita juga dapat terdampak. Tapi kabar baiknya, kita masih memiliki kendali. Sebagai generasi yang tumbuh bersama internet, kita tidak perlu menjauhi teknologi. Kita hanya perlu menggunakan dengan lebih bijak. Karena pada akhirnya, saat kita menjaga perhatian kita, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita.
Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Beli semangka ke Gunung Kawi, pulangnya mampir ke Kediri. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.